Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prastika Putri Ningsi. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Ilmu Komputer semester 6 di Universitas Tama Yogyakarta. Dan kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai pembuatan gambar boneka 3 dimensi menggunakan aplikasi Blender untuk memenuhi tugas pemodelan 2 dimensi dan 3 dimensi. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, kita buka dulu aplikasi Blendernya. Di sini saya menggunakan Blender versi 3.1 ya. Kemudian kita pilih yang general. Nah, kita sudah disajikan cube sebagai desain contoh di sini ya. Tapi kita tidak membutuhkan cube karena kita akan membuat boneka beruang. Oke, kita hapus saja dengan cara klik X, kemudian delete. Oke, kita mulai pembuatan kepalanya dengan cara klik Shift A, Mesh, pilih UV Sphere. Oke, kemudian kita pergi ke mode user orthographic dulu dengan cara klik numpad 5. Oke, kita sudah ke user orthographic. Jika di laptop atau komputer kalian tidak memiliki numpad, kalian bisa menggunakan numpad bawaan dari aplikasi Blender ini dengan cara klik edit, preference, input, kemudian kita aktifkan emulate numpadnya. Oke, kita lanjut ke desainnya. Kemudian kita bisa gunakan scroll mouse untuk zoom in dan zoom out, dan middle mouse untuk menggeser ya. Kemudian kita bisa ukur skala dari kepalanya ini, nanti kita jadikan kepala bonekanya. Dan cara klik S untuk skala, kemudian Z, kita akan luruskan ke sumbu Z, kemudian titik 85, kita enter aja ya. Kemudian untuk badannya kita klik Shift A, Mesh, UV Sphere. Nah, ini kan numpuk, kita bisa geser dengan cara G untuk move. Kita geser ke bawah, kita klik Z, kita geser ke sini, kemudian kita klik kiri. Oke, kemudian kita klik tab untuk ke edit mode. Tadi kan kita ke situ, kan kita di object mode ya. Untuk balikan lagi, klik tab lagi ke object mode. Kita ke edit mode dulu aja ya. Jangan lupa kita aktifkan dulu vertexnya di sini, di snap to ya. Vertex pilih agar bisa memilih secara individu sumbu-sumbunya ini ya. Kita ke bagian bawah, kita pilih yang paling bawah ini, tengah paling bawah, dan kita numpad 1 untuk tampilan depan. Kemudian kita nyalakan dulu nih proporsional editingnya sampai menyala seperti ini ya. Kemudian kita klik G. Nah, di sini kita bisa mengukur area mana saja yang nanti akan kita ubah ya. Semakin besar ini, semakin banyak area yang bisa diubah. Nah, tapi di sini saya menggunakan 2 saja proportional size-nya. Kalian bisa lihat di bagian pojok kiri ya. Proportional size-nya kita pakai sekitaran 2 aja ya. Oke, kemudian kita akan turunkan ke sumbu Z, klik Z. Kemudian kita tekan titik 3, kemudian kita enter. Kemudian kita pergi ke object mode lagi, klik tab. Kita bisa skala ukuran untuk badannya dengan cara klik S, terus kita skala dengan ukuran 1,25, kita enter. Oke, untuk kepala dan badannya sudah jadi. Oke, kemudian kita bisa lanjutkan dengan untuk pembuatan kakinya ya, dengan cara klik Shift A, Mesh, UV Sphere. Oke, kita pindahkan saja G, X, kita pindahkan ke kanan. Oke, kemudian kita tab, kita klik Z, pergi ke wireframe. Oke, kita untuk membatalkan select ini, kita klik aja A-nya. Bisa berkali-kali sampai selectnya itu hilang ya. Kita geser dulu dengan cara shift sama scroll tengah ini, kita tahan, kita zoom ya. Kemudian kita drag yang bagian bawahnya ini,
Oke, pastikan semuanya sudah terblok ya. Kita ke numpad 1 lagi untuk tampilan depan. Kemudian kita bisa klik G untuk skalanya. Untuk proportional size-nya saya masih menggunakan 2 aja, sekitaran 2 ya. Kemudian kita klik Z lagi untuk ke bawah. Kemudian kita isikan min 2. Akan seperti ini. Jangan lupa kita enter ya. Nah, untuk membatalkan selectnya ini, kita bisa klik A saja terus sampai semuanya hilang. Oke. Setelah itu kita drag bagian atasnya ini, kemudian kita klik S untuk skala, dan ini juga bisa kita atur ya skalanya, area skalanya dengan scroll mouse. Oke, di sini saya menggunakan proportional size-nya 1 aja ya. 1. Oke. Terus kita klik X karena kita akan pindahkan ke sumbu X. Kemudian kita isikan titik 4. Kita enter. Oke, kemudian kita ke Z lagi. Kita pergi ke menu solid. Oke, setelah itu kita putar ke bawah. Kita pilih yang titik yang di bawah ini. Kita numpad 1 lagi, kemudian kita klik G, terus Z, dan kita akan isikan 1 ya. Kita enter. Nah, maka akan seperti ini. Oke, kemudian kita tap kembali ke object mode. Setelah itu kita bisa ukur skala dari objek ini dengan cara klik S, kemudian isikan 0,5, dan kita enter aja. Setelah diukur skalanya, kita akan putar objek ini pada sumbu X dengan cara klik R untuk rotate, kemudian X min 90. Kita enter, kemudian kita tekan numpad 1, kemudian kita akan buat bagian bolongan ini, bagian bolongan bawah kakinya ya, dengan cara klik shift A, mesh UV sphere, kita geser lagi G, X, kita geser ke kanan. Oke, kemudian kita perkecil ukurannya dengan cara klik S untuk scale 0,35, kita enter aja. Kemudian kita klik numpad 3 untuk bagian samping, kemudian kita skalakan lagi bola ini ke sumbu Y dengan cara klik S, kemudian Y, kemudian titik 3. Oke, kita enter aja. Setelah itu kita akan geser ke depan ya, dengan cara klik G, Y sesuai garisnya, garis Y, kita geser ke depan sampai sejajar dengan kakinya ini, kira-kira segini ya. Kita klik oke, kemudian kita balik lagi ke numpad 1 bagian depannya, kemudian kita klik G, X, garis X, dan kita luruskan saja ke tengah sini. Oke, seperti ini jadinya. Kemudian jangan lupa kita save dulu filenya ya, dengan cara klik file, save as, kita pilih mau simpan di mana, di data D, kita bikin folder baru, folder boneka 3D ya. Oke, kita klik enter dulu, klik 2 kali, filenya kita namain filenya dengan boneka ready, kita save as. Oke, kemudian setelah itu kita pilih keduanya ini, bagian bawah sama atas kakinya, dengan cara ini kan kita sudah klik bagian bawah kakinya, kemudian kita shift klik bagian atas kakinya, kemudian ini akan kita duplikat.
dengan cara klik Shift D. Untuk duplikat kita geser aja ke kanan, klik OK, maka sudah terduplikat ya. Setelah itu kita coba putar ke bagian belakang sedikit. Oke, kemudian kita akan putar objek ini ke sumbu Y dengan cara klik R untuk rotate, terus ke klik Y, kemudian kita isikan min 35 ya, kemudian kita enter aja, terus kita putar juga ke sumbu Z dengan cara tekan R, Z 15, enter. Oke, ini bisa kita pindahkan dengan cara kita pergi ke numpad 1 dulu atau tampilan depan, kemudian kita pilih G, X, kemudian kita seret ke kiri seperti ini. Kita ke sini dulu sementara, kemudian kita klik G lagi dan Z, kita ke bawahkan sampai rata dengan ukuran garis badan ini ya, segini kira-kira. Kita klik. Oke, kita putar agak ke belakang sedikit seperti ini, kemudian kita bisa seret atau kita klik numpad 3 dulu, kita seret, kita klik G, Y, kemudian kita seret ke depan kira-kira segini, kemudian kita putar ke belakang. Nah, di sini kan masih renggang, bisa kita rapetin dengan cara klik G ini di sumbu X, kemudian kita tempelkan saja di sini ya. Kurang lebih seperti ini, sudah ketempel ya. Kemudian kita kembali ke tampilan depan, kita klik numpad 1, kemudian kita duplikat dengan cara Shift D. Oke, kemudian kita geser aja ke kiri sini dulu ya. Oke, untuk objek ini kita akan buat mirror ya. Caranya, ini kita tekan dulu objek kaki belakangnya, kemudian ke bagian edit mode, kita pilih semua, Ctrl A, kemudian kita akan mirror ke sumbu X ya. Jadi kita klik aja Ctrl M untuk mirror, kemudian kita klik X. Oke, kemudian kita enter. Nah, ini sudah bermirror, sudah arah sebaliknya ya. Kemudian kita ke object mode lagi. Oke, untuk bagian bawah kakinya ini kita putar saja ya, dengan cara kita klik dulu objeknya, kemudian kita klik R untuk rotate, kemudian Z karena kita akan pindahkan ke sumbu Z, kemudian min 30, kita enter. Kemudian kita bisa geser dengan klik G, X, kita geser ke tengah-tengah sini, klik saja. Oke, kemudian untuk memindahkannya ke sini kita bisa seleksi ya. Ini kan bagian bawahnya sudah terseleksi, kita tekan shift saja, kita pilih bagian belakangnya. Oke, kemudian kita bisa tempelkan di bagian badannya. Kita klik G, X, kita tempelkan di sini. Oke, kita cek dulu bagian belakangnya apa sudah menempel. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk pembuatan kaki atasnya. Kemudian kita buat bagian kaki bawahnya ya. Kita pergi ke objek ini. Oke, objek ini kita bisa zoom.
kita seleksi dua-duanya ya, seperti ini. Kemudian kita akan putar ke sumbu Y dengan cara klik R, terus Y kita isikan 65 di sini. Kemudian kita enter aja. Setelah itu kita putar ke sumbu Z dengan cara klik R, Z, kemudian kita isikan 10. Kita enter. Kita putar juga ke sumbu X ya, klik R, X, dan kita isikan min 15. Oke, kita enter. Setelah itu kita pergi ke tampilan depan, kita klik 6/1, kemudian kita bisa pindahkan dengan cara klik G, X, kita bisa pindahkan ke tengah dulu seperti ini, kemudian klik G, Z, kita sejajarkan dengan bagian bawah dari perutnya ya, seperti ini. Oke, kemudian kita pindahkan lagi, klik G, X, kita sejajarkan dengan badannya ya. Oke, seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita balik lagi ke 6/3, kemudian ini bisa kita geser lagi dengan cara klik G, Y, nah kita majukan aja ke depan, nah kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita duplikat bagian ini ya dengan cara Shift D, X, kita geser ke kanan dulu seperti ini. Kemudian kita select yang bagian belakangnya aja, jadi yang depannya kita hilangin dulu. Oke, select bagian belakangnya aja, kemudian tab ke edit mode, kemudian kita pilih semua, kita akan mirror ke sumbu X ya, kemudian kita klik CTRL-M, kemudian X, enter. Oke, kita tab lagi, terus kita pilih bawah kakinya, terus kita tab ke edit mode, kita pilih semua ya, kemudian CTRL-M. Oke, kemudian X dan enter. Kita balik ke object mode. Oke, kemudian kita bisa geser aja X, pasang di tengah-tengahnya seperti ini jadinya. Setelah itu kita akan menggesernya, jangan lupa kita seleksi dulu ya, kaki belakang. Oke, kemudian kita tempelkan dengan badannya, klik G, X, bisa kita sesuaikan di sini. Seperti ini ya kurang lebih. Kemudian kita mengatur kepalanya ya, kita select kepalanya ini ke kiri, kemudian kita geser aja G, kita geser ke bawah Z, kemudian kita posisikan kepalanya di sini. Oke, kemudian kita akan membuat bagian mulut beruangnya ya. Kita bisa duplikat aja bagian kepala dengan cara Shift D, kemudian kita tinggal geser ke kanan. Oke, seperti ini. Kemudian kita perkecil ukurannya ya dengan cara klik S, kita kasih titik 4 di sini, kita enter. Oke, ini kita geser sedikit ya, kemudian bisa kita majukan Y, majukan sedikit seperti ini, kemudian kita kenakan lagi,
Kemudian kita bisa geser lagi ke bagian kepalanya ini, kasih tengah-tengah sini ya, klik dulu, kemudian kita bisa ke bawahi dengan klik G, Z, kita taruh di sini ya. Oke, terus kita cek lagi, kita ke numpad 3, kita cek lagi. Nah ini kan belum nempel nih, kita bisa tempel aja, kita klik dulu bolanya, kemudian kita klik G, Y, dan kemudian kita geser aja di sini, kurang lebih seperti ini ya jadinya. Oke, selanjutnya kita buat hidung beruangnya ya. Ini kita duplikat aja dengan cara Shift D, kemudian kita kita geser ke kanan dulu, klik. Kemudian ini bisa kita kecilin ya dengan klik skala S titik 4. Oke, kita enter aja. Kita cek dulu ke numpad 3. Nah ini kita majuin dulu ya, biar tidak di dalam, nanti dia kalau digeser. Kita majukan ke Y, taruh sini dulu kira-kira ya. Kemudian kita balik lagi ke numpad 1. Nah ini bisa kita geser G, X, kita geser aja di sini, kita taruh tengah dulu, G, Z kita taruh di atas ini. Oke, nah kemudian kita cek dulu nih ke numpad 3 ya, numpad 3. Nah ini kan belum nyambung, jadi kita sambungin aja ke belakang, klik G, terus Y, kita seret ke sini, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita balik lagi ke numpad 1. Nah ini sudah jadi mulut dan hidungnya juga ya. Kemudian kita buat telinganya ya, kita oke, kita klik Shift A, Mesh UV Sphere, kita G, X, kita pindah sini dulu ya. Oke, kemudian kita putar ini jadi 90 derajat. Nah, cara klik R 9 R X 90, dan kemudian kita enter aja. Oke, setelah itu kita kecilkan sumbunya ya, dengan cara klik scale S, kemudian Y, dan isikan titik 5. Oke, kita enter. Kemudian kita ke edit mode dengan cara klik tab. Nah kemudian kita pilih bagian tengah ini. Setelah itu kita akan pindahkan ke sumbu Y dengan cara klik G, Y, kemudian isikan 0,5. Kita enter, kita geser sedikit. Nah, kemudian kita pilih bagian atas di sini ya, ini kira-kira. Oke, kemudian kita klik G, kemudian Y, isikan minus 0,5. Enter. Nah maka akan lebih bengkok seperti ini ya. Kemudian kita ke object mode lagi. Setelah itu kita kecilkan skalanya ya dengan cara klik S, kemudian titik 35, kita enter aja. Kita balik lagi ke tampilan depan numpad 1. Oke, kemudian kita geser aja dengan cara klik G, kan ini ada di garis di sumbu X ya, terus X kita geser ke sini.
kita klik saja, pastikan sejajar ya dengan kepalanya. Kemudian kita duplikat untuk kupingnya ya, cara shift D, kemudian kita geser ke kiri sini. Kita klik OK. Setelah kuping selesai, kita buat matanya ya, dengan cara klik shift A, mesh, kita pilih yang UV sphere lagi, kita geser aja ke kanan dulu. Oke, terus kita perkecil skalanya jadi klik 15. Oke, kita enter ya. Kemudian kita geser sedikit sini, kemudian kita geser, kita kedepanin dengan klik G, kemudian Y. Nah, kita ke depan sini dulu ya. Oke, kemudian kita klik numpad 1 bagian depan. Setelah itu kita akan geser yang nanti buat mata ini ke dekat hidung dulu ya, untuk sejajarin ke dekat hidung dengan cara klik G, kemudian kita taruh di sini sejajar dengan sisi kanan hidungnya ya. Kira-kira kita taruh sini dulu sementara. Kemudian kita duplikat, shift D, duplikat G, X, kita geser sini. Kemudian kita geser matanya ya, kita select dulu pertama ya, shift select mata satunya, kita geser G, Z, kita ke atas ini. Ini ya, kita enter. Kemudian kita cek dulu di bagian sampingnya, klik numpad 3, kemudian kita klik G, Y, dan kita tempelkan di kepalanya ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita numpad 1 lagi. Oke, seperti ini. Oke, jangan lupa di save dulu ya, CTRL-S. Oke, kemudian kita akan joinkan objek satu sama lain ya. Pertama kita joinkan mata dulu nih, kemudian kita CTRL-J untuk join, dan kemudian kita akan joinkan mulut. Kita pencet shift, tangan kaki bawah seperti ini, kemudian kita CTRL-J buat join, kemudian kita pilih kepala, shift, kemudian badan sama kakinya yang besar-besar dan telinganya ya. Ini nanti kita joinkan CTRL-J. Kemudian kita haluskan permukaannya ya, dengan cara kita ke menu modifier. Ini kan badan, kita modifier subdivision surface, level viewportnya ganti 2, kemudian kita klik kanan objeknya, set smooth. Oke, kemudian kita pilih, klik salah satu aja kaki bawahnya ini, add modifier subdivision surface, level viewportnya 2, kemudian kita set smooth. Oke, selanjutnya kita klik hidung. Nah, hidung ini tidak di add modifier, tapi kita set smooth saja. Kemudian matanya ya, matanya kita add modifier subdivision surface, level viewportnya 22, kemudian kita klik kanan set smooth. Oke, gunanya add modifier ini agar nanti semisal kita pakai hair, dia jadi lebih agak banyak dan lebih teratur gitu ya. Oke, selanjutnya kita atur bagian mata ini.
kita pergi ke material properties nih, kemudian new ya, terus sebelumnya kita ke render properties dulu, kita pilih render engine-nya jadi cycle ya. Oke, kita balik lagi ke material properties. Oke, selanjutnya kita ganti surface-nya ini jadi ke mix shader ya. Shader satunya kita beri diffuse SDF, kemudian shader 2 nya kita kasih glossy DF ya. Kemudian untuk colornya yang shader 1 ini kita kasih warna hitam aja, dan yang color 2 kita kasih grey atau abu-abu ya. Setelah itu kita pergi ke bagian hidung, pergi ke material hidung, kita new aja, kemudian kita pilih surface-nya jadi diffuse BSDF, colornya kita kasih warna hitam ya. Kemudian kita atur material bagian mulut sama kaki bawah ya, kita klik new aja materialnya, terus kita pilih yang diffuse BSDF, kemudian colornya saya menggunakan color FF8B ya. Kemudian kita enter, roughness-nya 0,5 aja. Oke, setelah itu kita atur material kepala, badan sama telinganya itu ya, kita klik new, kita ubah ke diffuse SDF, kemudian colornya X. Oke, kita gunakan yang B3 1D4E. Bentar. Oke, kita gunakan warna ini ya, roughness-nya 0,5 aja. Oke, kemudian di bagian sini kita akan tambahkan untuk warna rambut. Kita klik aja sini, klik tambah new. Nah, ini kita namain hair ya. Kemudian kita pilih panah color. Kita pilih dulu di sini diffuse color, kita pilih yang color ram. Oke, ini kita geser ke tengah, kira-kira setengahnya 0,500. Oke, kemudian warnanya kita ganti dengan warna CF228D. Oke, bentar, saya menggunakan warna ini, warna pink ya. Kemudian yang putihnya juga kita atur jadi 0,937. Oke, putihnya kita ganti warna D86195. Oke, kita enter aja. Oke, setelah itu kita klik tombol fetch ini, kita pilih yang hair info, yang intercept. Kemudian kita bisa mulai membuat rambutnya ya. Kita pergi ke menu partikel. Oke, kita tambah ya, kemudian kita ke bagian hair. Oke, tampil seperti ini ya. Kemudian kita pergi ke render ini, kemudian materialnya kita ganti hair. Setelah itu kita pergi ke emission, numbernya kita ganti 5000. Oke, dan highlightnya titik 2 aja. Oke, 0,2 ya.
Nah, kemudian bisa dilihat yang sebelah sini tidak muncul ya rambutnya. Bagaimana cara munculkannya? Kita klik dulu ke menu edit mode, kemudian pilih A sampai semuanya terpilih, kemudian shift N, kemudian kita tap lagi. Nah, maka akan muncul kan bulu-bulunya di sini. Sudah muncul bulu-bulunya ya. Oke, kemudian kita pergi ke bagian children. Kita pilih yang interpolate. Kemudian orangnya ini kita ganti jadi nah, terus resultnya kita ganti juga 1,5, kemudian endpoint. Oke, endpoint di sininya kita ganti 0,1 aja, dan uniformnya juga 0,1. Kemudian kita pergi ke bagian hair shape. Ini scale-nya kita ganti jadi 0,2. Enter. Selanjutnya kita ke bagian mulut dan bawah kaki. Kita tambah, kita hide, numbernya biarkan 1000, hairline-nya kita ganti ke 1 ya. Oke, terus kita tap aja, kita pilih semua ya, kita pilih semua, kita shift N dan kita tap lagi. Seperti ini muncul bulu-bulunya kecil-kecil ya, pendek-pendek. Setelah itu pergi ke bagian children, pilih yang interpolate. Oke, kemudian uniform, nih kita pilih aja ya, scan pointnya juga 0,5. Kemudian kita ke bagian headset di meter scale nya kita ganti 2. Bentar. Setelah itu kita klik hidungnya, kemudian kita klik tambah partikel, kita pilih hide, terus lengthnya 0,05 ya, kita enter aja. Setelah itu kita ke bagian childrennya interpolated, biasa kita pilih ya. Oke, setelah itu kita atur untuk pencahayaannya ya. Pertama kita nampilkan sampai 3 dulu, kemudian kita scroll agak jauh. Nah, di sini kan ada kamera, ada light cahaya ya. Terus kita klik lampunya, kemudian kita seret lampunya dengan cara klik G, kemudian Y kita seret di belakang kamera seperti ini ya. Oke, kita klik aja, kemudian kita ke pengaturan nih, cek data lampunya ya, pastikan yang di sini poin yang kepencet. Kemudian untuk radiusnya kita pakai 3 dan use not, dan strengthnya kita kasih 7000. Bentar. Oke, untuk mengset kameranya kita bisa menekan sampai 0. Nah, ini sudah berubah jadi kamera perspektif ya. Sebelum kita ubah posisinya, kita pergi ke sini dulu, ke view ya, locknya ini kita ke kamera to view, kita tutup dulu.
Nah, jadi ini bisa kita ubah-ubah objeknya ya. Oke, kita bisa seret ke tengah. Oke, kurang lebih seperti ini nanti posisi kamera yang akan ditangkap. Nah, nanti render hasilnya dari kamera perspektif ini. Jadi misalkan kita ngepasinnya sesuai dengan yang kita mau, maka hasilnya juga akan sesuai ya. Jadi kita atur posisi di kamera ini untuk yang nanti dijadikan hasil akhirnya setelah di render ya. Oke, jangan lupa kita save dulu projectnya, ctrl-s. Oke, setelah itu kita pergi ke numpad 5 dulu, ke user ortografik ya, kemudian numpad 1. Oke, terus kita klik kepalanya. Setelah itu kita pergi ke particle edit. Oke, kenapa kita pergi ke menu ini? Soalnya kan ini kan bulunya nih terlalu lurus gitu ya, nggak seperti yang aslinya gitu kan, nggak kayak real gitu deh. Kita akan ubah dulu nanti nih, kita bisa tambahkan, kita bisa lebatkan gitu ya. Oke, yang pertama kita pergi ke comment ya, home, sisir, radiusnya kita pakai 100, strengthnya 3 aja. Oke, 100. Oke, terus kita balik ke sini dulu. Nah, ini bisa kita drag, kita acak-acak gitu ya. Kalian kanan, kalian klik, tahan, kanan kiri aja ya, biar berantakan. Oke, kemudian kita geser. Kita pergi ke bagian belakangnya. Oke, sudah. Setelah itu kita pilih yang puff ya, kemudian radiusnya 100. Satu deh nggak apa-apa. Strengthnya itu 1 ya, enter. Oke, kemudian ini berfungsi untuk ya lebih mendirikan kayak mengembangkan gitu di agar seperti ini, kelihatan ngembang bulunya. Kita gerak kanan kiri aja, kemudian sampingnya. Belakangnya jangan lupa. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih yang length, cari length. Nah, kita pilih ini.
kemudian radiusnya jadi 20 px. deh, 22 px. Terus strengthnya 1000. Oke, terus kita pilih yang sling. Terus kita pasin dulu di mata untuk menghilangkan bulu yang ada di mata ini ya. Kita putar di area mata sini aja, karena dia berfungsi untuk menyusutkan. Jadi kalau ada yang bulu yang di mata ini bisa tidak terlihat ya. Kita ke area mata saja. Oke, jika sudah selesai, kita pergi ke comb lagi, sisir. Kemudian radiusnya 20 deh. 20, terus strengthnya 1 aja. Ya, kemudian nih bulu-bulu yang ada di mata ini kita sisir keluar, dia tidak menutupi mata. Oke, jika sudah, kita pergi ke add ya. Add ini berfungsi untuk menambahkan hair atau bulu ya, karena di sini kan masih banyak yang bolong-bolong nih, bisa kita tambahkan dengan add ya. Kemudian radiusnya kita setting jadi 20 aja. Kemudian countnya 1. Oke, kemudian kita ini aja, kita drag di bagian kuping yang botak-botak ini ya. Juga boleh kalau mau. Bagian belakangnya. Oke, cukup. Cukup segitu aja ya. Setelah selesai, kita pergi ke object mode lagi. Kemudian kita klik numpad 1, shift A, next, dan plan. Nah, ini untuk menambahkan bawah gitu ya, bawah kayak apa, lantai atau meja gitu ya, namanya plan. Kita tambahkan plan, kemudian kita klik G, Z kita ini pindahkan ke bawah bonekanya ini ya. Kita klik kalau sudah. Kemudian karena ini kan terlalu kecil ya, kita perbesar aja dengan klik S untuk scale, kemudian klik 100 dan enter ya. Setelah itu kita pergi ke material plan, new, kemudian ini kita ganti di SDF, colornya kita ganti jadi 004B85. kita enter. Setelah itu kita pergi ke wall properties. Oke, kemudian colornya kita ganti warna hitam aja. Nah, kemudian kita tambahkan satu objek lagi untuk sebagai pantulan cahaya nanti di mata si birnya ya.
kita bisa tambahkan, sebelumnya kita ke 6P3 dulu, kita zoom out, kemudian kita shift A, mesh, dan kita pilih UV sphere. Oke, kemudian kita klik, kita geser aja G basic, kita geser ke sini dulu. Setelah itu klik G, Z, pindahkan di balik kamera ya. Kemudian kita majuin dikit dengan klik G, kita klik G, Y, kita majuin sedikit di atas kamera, bisa persis di atas kamera ya. Oke, kita klik dulu, kemudian kita ke bola ini, kita akan memperbesar. Kita klik scale S, kemudian 2, kemudian enter. Oke, ini kita majuin sedikit lagi ya. Oke, kemudian setelah itu pergi ke menu material, new, lalu pilih surface-nya jadi emission. Oke, kemudian strength-nya 10 ya. Oke, setelah itu jangan lupa kita save dulu ya, CTRL-S. Kemudian kita sudah selesai, kita coba di render dulu ya. Oke, untuk merendernya kita bisa pergi ke menu render, kemudian pilih render image, dan kita tunggu saja sampai rendernya selesai ya. Yap, seperti ini hasilnya setelah dirender. Kalian bisa save-nya di menu image, kemudian pilih save as, kemudian kita namanya boneka Teddy ya, .png. Kita save as image. Oke, saya kira cukup segitu dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga video ini bisa menjadi referensi kalian dalam pembuatan karya di Blender. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.